mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Setiap perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna selalu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang kami sembah, Engkau Allah kami yang kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh ada, kami boleh kuat, kami sehat semua Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pujian dan penyembahan kami di sore hari ini, biarlah Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Biar Engkau boleh disenangkan lewat kehidupan kami di sore hari ini dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan kami siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati kami, Engkau mensucikan dan kuduskan hati kami. Biarlah pada sore hari ini kami boleh fokus hanya mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Kamu pakai hamba-Mu, biar Engkau berapi dengan kuat kuasa-Mu yang dari surga. Biarlah Engkau mau berbicara lewat hamba-Mu di sore hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kami Tuhan boleh dipuaskan, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu Tuhan kami mohon Engkau ampuni salah dosa dan kekurangan kami. Biarlah Tuhan pada sore hari ini Tuhan kami mau bersedia, kami mau dengan kerendahan hati kami mau menerima firman-Mu, kami mau dipulihkan, kami mau ditegur lewat firman-Mu di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna Tuhan. Kami hanya halaskan di dalam nama Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita tentang praise and worship, ya, pujian dan penyembahan. Kita akan masuk ke bagian yang sangat penting menurut saya, ya. Kita akan sama-sama melihat seberapa penting pujian dan penyembahan di dalam gereja itu, ya, karena gereja yang kurang memberikan tempat yang penting dalam pujian dan penyembahan, saya yakin pertama, gereja itu tidak diberkati oleh Tuhan, dan gereja itu sulit untuk maju. Ya, itu sebabnya malam hari ini saya akan menyampaikan kepada kita semua, kita akan melihat seberapa penting, ya, faktor praise and worship itu, pujian dan penyembahan itu dalam gereja. Ada dua poin penting dalam ibadah Kristen, ya, perlu kita ingat. Ada dua poin penting dalam ibadah Kristen. Satu, pujian dan penyembahan. Dua, pelayanan firman. Dua, musik dan puji-pujian sudah menjadi syarat mutlak. Hal ini dikarenakan kekristenan meyakini bahwa Allah bertahta
di atas pujian. Di atas pujian umatnya. Sebagaimana kita meyakini bahwa musik itu berasal dari Allah, maka kita juga wajib mengembalikannya kepada Allah. Ya. Makalah yang saya pegang ini saya susun sendiri, saudara ya, menjadi materi pelajaran musik gereja, atau lebih spesifik lagi di bagian ini adalah praise and worship. Makna pujian dan penyembahan. Kebanyakan orang yang datang beribadah, perlu kita perhatikan, ya, perlu kita memahami hal ini. Kebanyakan orang yang datang beribadah, pikiran mereka masih dibayang-bayangi oleh hal-hal duniawi. Ini nggak bisa dipungkiri, saudara. Yaitu sebabnya di satu sisi saya coba memahami jemaat kalau yang ibadah, apalagi Rebo ya, hari Rebo itu matanya ke saya, tapi pandangannya kosong. Sering begitu, tapi soal ini nggak ada, ya. Nah, kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh aktivitas, kegiatan, atau bahkan mungkin persoalan, masalah yang saudara hadapi tadi siang mungkin, tadi pagi mungkin, ya, itu dibayang-bayangi. Seringkali mereka berada di bawah tekanan hidup. Nah, saya bilang ya, masalah dalam pekerjaan atau persoalan dalam keluarga. Jadi kita memulai ibadah dengan puji-pujian karena puji-pujian dapat mengubah setiap orang. Puji-pujian mampu membuat pikiran mereka terlepas dari masalah mereka dan akan mengalihkan fokus mereka tertuju kepada Allah. Dan memang itulah yang seharusnya terjadi. Puji-pujian adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tolong baca Mazmur pasal 100 ayat 4. Ya, itu sebabnya kalau tidak salah saya pernah singgung, kalau istilah di gereja Pantekosta lama itu sesi pujian penyembahan itu disebutnya pembukaan. Zaman udah berubah, istilah pun berubah. Ya, sekarang praise and worship. Kalau dulu pembukaan. Mazmur 100 ayat 4. Nah, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya. Puji-pujian, saya ulangi lagi ya, yang terakhir. Puji-pujian mampu membuat pikiran mereka, jemaat maksudnya, terlepas dari masalah mereka dan akan mengalihkan fokus mereka tertuju kepada Allah. Dan memang itulah yang seharusnya terjadi. Puji-pujian adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di satu sisi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita tinggal di kota kecil ya, bisa dibilang desa ya. Jadi tekanan hidup tidak begitu kencang seperti di Jakarta. Ya. Gereja-gereja di Jakarta itu punya tantangan tersendiri. Kenapa? Mereka menghadapi jemaat yang hidupnya setiap hari penuh dengan tekanan. Baik pekerjaan, rumah tangga, belum lagi ditambah macet. Mau kerja macet, pulang kerja macet, ke gereja macet. Masuk gereja, mukanya udah beda. Nah, puji-pujian ini mampu menjamah hati seseorang dan merubah hati orang itu. Ya, itu sebabnya lebih banyak gereja mengadakan ibadah raya hari Minggu itu waktunya pagi. Ada yang sore, ada banyak, tapi kebanyakan kalau kita
lihat persentasenya lebih banyak pagi. Kenapa? Kalau pagi pikiran jemaat masih fresh. Kalau ada pertanyaan, memangnya beda Pak Gideon? Beda. Kalau ngomong lebih dalam lagi, ya, ini bicara tentang praktek pelayanan. Menurut Pak Gideon, lebih enteng khotbah minggu pagi atau Rabu sore minggu pagi? Karena minggu pagi pikiran dan perasaan saudara masih fresh, belum terkontaminasi sama masalah, sama persoalan. Walaupun iblis selalu cari gara-gara. Masalah kecil dalam keluarga bisa ribut, berantem, nggak jadi ke gereja. Masalah apa? Masalah kecil. Masalah lampu kamar mandi lupa dimatiin. Iya. Ya. Tapi kalau bicara tantangan lebih berat, Rebo. Beda. Rebo kan saudara kalau ibadah, sorry ya, maaf jangan kesinggung. Muka saudara kan tidak fresh seperti minggu pagi. Jelas. Ya, saya nggak tahu. Ko Hendra boleh tadi siang bukan mandinya, ya. Pikul plastik berapa kilo saya nggak tahu, ya kan? Nah, itu mempengaruhi apa yang bisa membuka hati jemaat dalam sebuah ibadah. Pujian dan penyembahan, ya, pujian dan penyembahan. Nah, kita udah lihat peranan pujian penyembahan, ya. Kita udah makin menyadari begitu pentingnya, ya. Jadi jangan dianggap sepele, saudara. Jangan dianggap itu kan pelengkap saja, ya. Itu kan liturgi saja sebelum kita dengar firman Tuhan. Oh tidaknya. Jadi kita lihat sini peranan pujian penyembahan, peranan musik dalam gereja sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Betul. Nanti kita akan lebih jauh melihatnya, ya. Makanya kalau kita bicara tentang musik dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, musik itu selalu ada, ya. Lanjut. Salah satu ciri utama orang Kristen adalah menjadi seorang pemuji. Garis bawahi. Salah satu ciri utama orang Kristen adalah menjadi seorang pemuji. Seorang yang memberikan kemuliaan dan pujian kepada Allah, yang tahu berterima kasih dan tahu mengucap syukur dengan penuh kerendahan hati. Ini akan menjadi sebuah tanda bagi orang Kristen. Ini bukan suatu pilihan, ini adalah kehidupan orang Kristen yang normal. Luar biasa, ya. Orang Kristen yang sejati pasti suka memuji Tuhan. Nggak terbatas di gereja, banyak, sering banget saudara. Saya dengar, apalagi waktu di sekolah Alkitab. Nah, jangan sekolah kitab, ya. Jangan sekolah kitab. Ibu-ibu yang Kristen kalau di dapur masak sambil nyanyi. Kita di kamar mandi sambil nyanyi. Orang Kristen yang sejati pasti senang memuji Tuhan. Nature dengan sendirinya keluar. Nggak bisa lepas. Malah kadang-kadang orang sikat gigi aja, sikat gigi loh saudara. Kita cuma bisa bergumam, tapi kita memuji Tuhan. Betul? Ya. Lanjut. Pujian itu seperti termometer yang bisa kita gunakan untuk mengukur suhu rohani kita dan menemukan di mana kita berada dalam mempercayai Allah. Puji-pujian adalah bagian yang paling penting dalam iman. Iman harus mengarah kepada Yesus sebagai objek utamanya. Puji-pujian adalah sesuatu yang memaksa kita untuk menaruh perhatian kita, fokus kita hanya kepada Allah.
Ya, disinilah muncul lagi sebuah istilah yang mungkin berbau teologi, yaitu kristosentris. Ya, semua berpusat kepada Kristus. Lewat apa? Lewat pujian. Jangan anggap sepele pujian penyembahan. Gereja yang hidup, gereja yang di dalamnya ada pujian dan penyembahan, gereja yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang di dalamnya ada pujian dan penyembahan. Betul, saudara? Ya. Kita memuji Allah karena Dia layak menerima pujian kita. Memang hasil dari pujian kita itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Ya. Namun motivasi kita harus murni. Jangan memuji Allah hanya karena itu akan membawa keuntungan bagi kita. Bahkan seandainya pun hal itu tidak pernah menguntungkan kita, kita harus tetap memuji Allah karena Dia layak untuk dipuji. Orang tuh biasanya melakukan segala sesuatu itu berdasarkan untung atau rugi. Rugi jangan lakukan, untung lakukan. Memuji Tuhan, jangan ikuti Tuhan. Tetap lakukan itu. Ya. Nah, gereja hanyalah tempat atau sarana beribadah, tetapi bait Allah yang sesungguhnya adalah kita. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini Alkitab boleh bilang. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Sekarang masih 1 Korintus pasal 3 ayat 19. Wah, ini ada perlu nanti saya cross check ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 19, betul ini ya? Oke, ya nanti saya cek lagi. Tapi tadi jelas ya ayat 16 ya. Boleh balik aja ayat 16. Kadang-kadang memang perlu dicek saudara ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sebagai bait Allah, kehidupan kita harus selalu ada pujian dan penyembahan. Artinya kita memuji Tuhan bukan hanya ketika kita merasa ingin saja, tetapi karena memang Tuhan itu baik. Daud selalu memuji Tuhan. Itu adalah salah satu hal yang membuat dia menjadi orang yang berkenan di hati Allah. Memuji Tuhan seharusnya membuat orang Kristen menjadi orang yang rendah hati. Karena puji-pujian mengingatkan kita akan siapa yang menjadi sumber kita. Menarik, saudara ya. Memuji Tuhan seharusnya membuat orang Kristen menjadi orang yang rendah hati. Karena puji-pujian mengingatkan kita akan siapa yang menjadi sumber kita. Ya. Jadi saya akan terus bolak-balik puji-pujian, pujian dan penyembahan itu satu hal yang sangat penting. Bukan hanya dalam sebuah liturgi, dalam sebuah tata cara ibadah, saudara, tetapi juga dalam kehidupan kita. Ya, jadi memuji Tuhan itu harus menjadi gaya hidup, lifestyle. Memuji Tuhan. Ya. Nah sekarang berarti udah tahu ya, penting memuji Tuhan. Seberapa besar kekuatan dari pujian dan penyembahan itu? Ini perlu kita ketahui saudara, supaya kita nggak main-main dengan pujian dan penyembahan. Ya, ada satu kalimat yang menarik. Saya bawa banyak buku yang berbicara tentang praise and worship, pujian dan penyembahan.
Dan tentunya nggak semua saya bisa baca ya, karena nggak semua juga saya beli bukunya, nggak semua juga saya punya bukunya. Ya, curhat dikit. Saya kan jadi member BPK Gunung Mulia. Jadi kalau ada produk baru buku selalu update. Kadang-kadang hampir tiap hari ada buku baru. Nah, beberapa waktu lalu saya lihat ada promo. Wah, judulnya bagus. Sejarah musik. Wah, saya bilang saya harus punya nih, ya, saya harus punya. Berkaitan dengan tugas saya juga ya, sebagai guru musik di Cianjur. Biarkan nanti aja. Kalau toh Tuhan berkehendak, nanti kalau saya sudah siap uangnya, itu buku masih ada gitu kan. Kemarin saya chat lagi, itu buku musik ada Pak, kirim aja. Oh, harganya jadi 3 kali lipat. Saya bilang, kakak, kenapa harganya 3 kali lipat? Kan waktu itu harga. Oh maaf Bapak, itu kan promo. Ini udah kembali lagi, balik lagi ke harga asal. Cancel aja. Ya. Jadi nggak semua buku tentang musik saya punya ya. Tapi ada 3 buku yang saya sudah baca tentunya, dan ini bagus banget. 2 buku terjemahan ya. Pertama ini saudara, kalau saudara mau cari atau mau beli, bagus banget. Kuasa puji-pujian ya. The Effect of Praise, bukan power ya. The Effect of Praise ini terjemahan Andrew Wommack, Light Publishing ya. Ini terjemahan. Dan yang berikutnya ini terjemahan juga, ini bagus ya, ini lebih praktis nih. Pelayanan musik, cara memimpin pujian, bentuk-bentuk pujian dan penyembahan, ya. Aliran Roh Kudus dalam pelayanan musik, ini bagus. Walaupun jujur saya belum selesai ya. Ada 1 buku lagi, ini penulis lokal, tapi saya lihat dia punya pengetahuan musiknya sangat luas dan bagus ya. Penulisnya Winardo Saragi, Batak Saragi. Ini bagus nih. Misi musik, menyembah atau menghujat Allah, bagus banget. Ya, ini saya sudah dibaca. Nah, ada 1 kalimat yang bagus saudara ya di sini. Iblis akan selalu dan terus menggunakan musik sebagai alat melawan Allah. Ia tidak suka jika puji-pujian dipakai sebagai sarana penyembahan di gereja, karena ia tahu bahwa ada kuasa yang besar dalam puji-pujian. Makanya kita akan melihat seberapa besar kekuatan dari pujian dan penyembahan itu. Seberapa powerful pujian dan penyembahan itu. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 16. Itu sebabnya iblis dalam setiap zaman, dalam setiap masa itu selalu menggunakan musik untuk bukan hanya menghujat ya tadi istilahnya, melawan Allah. Tahan dulu ya, saya belum sebut. Masa sih Pak Gideon seperti itu? Betul, Alkitab sudah membuktikan. Saudara ingat nggak peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego? Ingat? Kalau nggak ingat, yuk kita sama-sama balik lagi ke sekolah minggu. Karena itu cerita favorit. Ingat nggak? Nah, sekarang kamu boleh jawab. Ingat ya? Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dapur api?
Karena dia tidak mau menyembah patung. Menyembah patung ya? Patung apa? Patung Nebukadnezar. Iya. Bodoh orang ibu sih tahu, ya. Saudara baca peristiwa itu. Apa peraturannya? Alkitab jelas katakan, ketika semua jenis alat musik dibunyikan, orang menyembah patung. Musik sudah dipakai menjadi alat penyembahan setan zaman perjanjian lama. Jadi sangat tidak aneh kalau sampai hari ini musik tetap dan selalu dipakai oleh iblis untuk melawan Allah. Kenapa? Tadi sudah dikatakan, karena iblis tahu, iblis nggak suka musik dipakai untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Karena iblis tahu ada kuasa yang besar di dalam puji-pujian. Ya. Seberapa besar, ya, seberapa powerful efek dari pujian penyembahan seperti judulnya, the effect of praises. Oh, praises. Ya, ini judul aslinya. Ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Oke ya, saya akan bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi, ya, engsel penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya mau merinding, saudara. Setiap kali saya baca ayatnya saya merinding, saudara. Dampak efek dari pujian penyembahan membongkar pintu penjara saat itu. Ini bukan ilustrasi, ini bukan penglihatan, ini sungguh-sungguh terjadi dan dialami oleh Paulus. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Apa cuma mereka aja yang nyanyi? Tidak. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Kalau kita flashback ke perjanjian lama, ya ini skip aja ya, di dalam 1 Samuel pasal 16. Di situ Alkitab menceritakan tentang Saul. Ya, Saul itu suka diganggu sama roh jahat. Pernah dengar kan? Ya. Saya nggak tahu diganggu roh jahat ini apa hanya membuat Saul menjadi tidak tenang, ya, atau Saul mengalami eksosisme, kesurupan, kerasukan, nggak tahu. Ya, tapi Alkitab katakan Saul dikuasai roh jahat. Dan apa yang Alkitab katakan? Ketika Daud memainkan kecapi, roh jahat itu lari dari Saul. Dahsyatnya. Dan main-main pujian penyembahan sudah. Kehidupan Kristen tidak boleh lepas dari yang namanya pujian penyembahan. Ngomong-ngomong tentang eksosis, ya, kerasukan, sekarang lagi heboh, ya, di bioskop lagi tayang. Judulnya, tahu ya? Kuasa Gelap. Sedikit keluar ya. Itu satu-satunya atau film setan pertama di Indonesia. Horor, setan ya. Film setan pertama di Indonesia yang temanya Kristen, baru. Lebih tepatnya Katolik.
Malam-malam, malam pagi, malam dari Jakarta, Bung Mala telepon saya khusus. Ngomong apa? Ngomong soal film ini. Om mesti nonton dah om. Iya saya dengar sini. Om mesti nonton. Saya udah nonton. Oh bagus itu. Pulang dari film itu saya bangga jadi anak Tuhan. Ya. Dan saya udah nonton filmnya saudara. Ya memang satu aja. Nama Yesus disebut-sebut di situ saudara. Di situ dikasih lihat betapa dahsyatnya kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus gitu kan. Ya. Temanya itu dan ada banyak ayat yang ditampilkan saudara. Yohanes udah gitu saudara. Wah, bagus tuh saudara ya. Kalau banyak orang katakan kayaknya itu penginjilan. Oh iya, saya setuju. Itu satu bentuk penginjilan saudara ya. Dari mungkin timnya, krunya. Udah ya. Kembali lagi kepada Saul tadi. Setiap Saul dikuasai oleh roh jahat, Daud main kecapi, roh jahat itu begini. Itu satu bukti yang dicatat oleh firman Tuhan. Dan sekarang realita atau kenyataan yang gereja hadapi saat ini, saya mau katakan kepada saudara, kenapa? Karena saya dengar sendiri, saya melihat sendiri, dan saya bertemu sendiri orang-orang ini. Ada begitu banyak orang kenal Tuhan Yesus, orang bertobat bukan karena dengar khotbah. Banyak langsung bilang sama saya, Pak Gideon, saya kenal Tuhan bukan karena dengar khotbah, karena saya dengar puji-pujian di gereja. Dan satu bukti yang saya nggak mau pinjem dari orang lain juga, omah saya almarhum. Omah saya berkali-kali, dia ini waktu omah saya masih hidup, itu kesaksian itu selalu diulang-ulang. Dia ceritain sama siapa-siapa. Omah saya bertobat, terima Yesus bukan karena dengar khotbah di gereja, bukan. Karena dia lewat gereja dengan puji-pujian, dijamah sama Roh Kudus, nangis. Sejak itu dia besok minggu depan saya mau masuk gereja. The power of praise. Jangan anggap sepele, saudara. Sekarang kalau ada pertanyaan, lebih powerful mana? Khotbah atau puji-pujian? Saya mau bilang, sama. Oh, khotbah dong. Oh, no. Sangat banyak orang bertobat kenal Tuhan bukan karena dengar khotbah. Saya bukan berarti saya menyepelekan khotbah ya. Bukan berarti saya menyepelekan pemberitaan firman. Bukan, saudara. Sangat banyak. Dan begitu banyak juga orang-orang Kristen nyaman di satu gereja. Karena apa? Karena pujian dan penyembahannya. Ya. Nah ini saya bilang, tidak sedikit orang bertobat, orang kenal Tuhan bukan karena khotbah, tapi karena pujian penyembahan. Jujur, jujur. Di hati kecil saya punya kerinduan juga gereja ini seperti itu. Orang datang ke gereja ini bukan cuma dengar firman Tuhan, tapi saya ingin orang datang ke gereja ini mereka bisa merasakan hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Mereka rasa nyaman. Tadi saya bilang sama saudara, ya, orang Jakarta itu penuh dengan tekanan, depresi, masuk ke gereja yang nggak tahu. Banyak mereka random, ngacak misalnya. Coba yang ini, dibuang. Mereka masuk sudah. Begitu masuk, aduh, enak ya. Belum khotbah, masih pujian penyembahan. Mereka rasa enak ya. Wah, yang tadinya stres, jadi mulai hati terbuka. Ya,
rasa jamahan Tuhan, rasa lawatan Roh Kudus. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan. Mereka bicara dalam hati mereka sendiri. Ini banyak kesaksian tadi ya. Mereka bicara di dalam hati mereka sendiri. Mereka nggak bilang ke orang lain. Mereka bilang begini. Ini sering saya dengar. Ini waktu puji-pujian, belum khotbah. Luar biasa ya. Dia Tuhan turun. Dia bilang dalam hati saya, minggu depan saya mau ibadah lagi di sini. Minggu depan saya mau ibadah lagi di sini. Belum dengar khotbah, tapi sudah ada komitmen. Kenapa? Karena dia rasa hadirat Tuhan. Dia rasa ada lawatan Tuhan. Makanya pujian penyembahan itu bukan sekedar formalitas, bukan sekedar syarat dalam sebuah tata cara ibadah, bukan. Ada kuasa yang besar dalam pujian. Ya. Udah jam 7. Lanjut, tapi lanjut jadi panjang nih, atau cukup aja? Cukup ya? Oke. Sampai sini dulu, nanti kita sambung lagi. Tuhan memberkati kita semua. Ya, jadi malam ini kita melihat dua hal, ya. Seberapa penting peranan pujian dan penyembahan di dalam gereja. Dan yang kedua, seberapa besar kuasa atau seberapa powerful pujian penyembahan di dalam gereja itu. Ya, lewat apa yang saya sampaikan kita melihat ini gak main-main. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita. Ini betul-betul pengalaman yang sudah dirasakan. Alkitab sudah tulis. Oma saya sudah alami, sudah. Dia paling senang untuk kemana-mana dia cerita tuh. Oma dulu bertobat bukan karena dengar khotbah, tapi Oma dengar puji-pujian di gereja. Oma dijamah sama Tuhan. Oma nangis. Oma bertobat. Oma terima Yesus sebagai juru selamat. Ujung-ujungnya jadi hamba Tuhan. Ya, jadi kalau orang tanya, Pak Gideon itu sebetulnya ada turunannya sih pendeta? Kok pendeta turunan ya? Kalau zaman dulu perjanjian lama itu Lewi itu. Walaupun konsep itu masih dipakai di gereja GPDI ya, konsep imam itu, keimaman itu masih dipakai. Ya makanya buat GPDI itu, boleh lah ya, tambah sekitar 5 menit ya. Buat GPDI bukan satu hal yang aneh ketika papa mamanya hamba Tuhan, anaknya hamba Tuhan. Kenapa? Karena konsep yang kami gunakan, kami pakai itu adalah konsep keimaman dalam perjanjian lama. Lewi harus nikah dengan Lewi. Anaknya otomatis jadi Lewi. Ya. Jadi kalau anak pendeta jadi pendeta sama sekali nggak salah. Di mana salahnya? Tapi ada orang-orang sekarang alergi. Enak aja. Dulu ada yang nggak suka loh Glenn jadi pendeta. Memang dinasti. Pendeta. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Sekarang saya balikin. Siapa yang larang kalau anak pendeta pengen jadi pendeta? Gitu aja, siapa yang larang? Nah ya, konsep keimaman. Tuhan memberkati kita semua. Mari ya kita lebih terbuka ya melihat dampak atau peranan ya lebih tepat peranan dari pujian penyembahan dalam gereja itu ya. Jadi yang mungkin ada jemaat yang selama ini pujian juga asal-asalan ya. Sekarang yuk kita lebih sungguh-sungguh
suka dengan puji-pujian. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kembali kami bersyukur atas apa yang sudah kami dengar melalui pendalaman Alkitab tentang topik pujian dan penyembahan ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah mengajarkan kami ya Tuhan. Begitu pentingnya peranan pujian dan penyembahan, bukan hanya dalam ibadah kami, tetapi dalam kehidupan kami Yesus. Karena pujian dan penyembahan harus menjadi gaya hidup kami ya Tuhan. Anak-anak Tuhan suka memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang senantiasa mau memuji Tuhan. Roh yang senantiasa mau menyembah Tuhan. Dimanapun kami berada, tidak terbatas hanya di tempat ibadah atau di gereja saja ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati jemaat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan semuanya, pribadi lepas pribadi Tuhan berkati. Demikian juga sebentar jemaat-Mu akan memberikan korban persembahan, sucikan tangan dan hati mereka supaya apa yang mereka berikan, apa yang mereka persembahkan bisa menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.